Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Chainsaw Man episode pertama. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Anime ini mengisahkan sebuah dunia di mana terdapat makhluk misterius yang disebut sebagai iblis. Iblis-iblis tersebut saat ini telah berkeliaran bebas di dunia manusia dan mereka memiliki kecenderungan untuk memburu para umat manusia. Lalu dari situlah muncul orang-orang yang bertugas memburu para iblis atau biasa disebut sebagai Devil Hunter dengan tujuan tak lain agar keberadaan dari iblis-iblis tersebut bisa menghilang dari dunia manusia. Kita masuk ke inti cerita. Di sini kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Denji yang sedang menuju ke suatu tempat bersama hewan peliharaannya. Namun ternyata hewan peliharaan yang sedang dibawa Denji merupakan iblis, yang mana dulunya Denji pernah menjalin kontrak dengan iblis tersebut. Iblis itu sendiri bernama Pochita, dan alasan Denji menjalin kontrak dengan iblis karena setelah orang tuanya meninggal, ia harus bertahan hidup dengan bekerja menjadi Devil Hunter kepada seorang Yakuza. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Denji yang berhasil membunuh seekor iblis tomat dengan bantuan Pochita. Dan Denji pun langsung mengantarkannya kepada bos Yakuza atau kita sebut saja dengan Pak Doni. Di sini menurut Pak Doni, harga mayat iblis tersebut jika dijual di pasar gelap kemungkinan bisa laku sampai 400.000 yen. Denji yang mendengar hal tersebut pun terlihat cukup senang. Yes, akhirnya bisa makan enak selama 3 hari deh. Namun, karena mendiang ayah dari Denji memiliki hutang yang sangat banyak kepada Pak Doni, sehingga Denji pun harus mengangsur hutang-hutang dari ayahnya. Dan saat ini, uang dari hasil memburu iblis Denji hanya tersisa 1.800 yen. Karena Denji juga harus membayar tagihan air dan juga hutang-hutangnya yang lain. Bahkan saking banyaknya hutang yang harus dibayar Denji sampai harus menjual ginjal dan juga mata kanannya. Itu pun masih belum cukup untuk melunasi seluruh hutang-hutang yang ia tanggung. Lalu saat di tengah jalan, Denji bertemu lagi dengan Pak Doni yang sedang bersama sopirnya naik mobil. Di sini sopir Pak Doni mengatakan kepada Denji bahwa ia akan memberi uang 100 yen kepada Denji jika Denji mau memakan rokok milik sopir Pak Doni. Dan di sini Denji pun mengiyakan permintaan tersebut agar Denji bisa mendapatkan uang 100 yen. Lalu setelah perginya Pak Doni dan sopirnya, Denji pun memuntahkan rokok yang sebelumnya ia makan. Karena Denji hanya membutuhkan uang 100 yen agar Denji bisa makan selama 3 hari ke depan. Yes, akhirnya kita bisa makan selama 3 hari ya Pochita. Lanjut, saat ini Denji dan juga Pochita telah berada di rumah sembari memakan selembar roti tawar bersama. Dan di sini yang cukup mengenaskan karena himpitan ekonomi, Denji harus tinggal di sebuah rumah yang terlihat seperti gudang kecil yang berada di tengah hutan. Lalu di saat Denji makan bersama Pochita, kita diperlihatkan masa lalu pertemuan Denji dengan Pochita, yang mana setelah ayah Denji bunuh diri, ia tak sengaja bertemu dengan Pochita di sekitar makam ayahnya. Di sini awalnya Denji terlihat sudah cukup pasrah ketika akan dibunuh Pochita. Ditambah lagi Denji juga tidak sanggup lagi untuk membayar hutang-hutang dari ayahnya kepada Pak Doni. Namun ternyata sepertinya saat ini kondisi Pochita juga sedang diambang kematian. Lalu karena merasa kasihan, Denji pun memutuskan untuk menjalin kontrak dengan Pochita dengan cara Pochita meminum darah dari Denji. Hal ini bertujuan agar Pochita bisa selamat. Dan sebagai gantinya, Pochita harus membantu urusan dari Denji. Lalu sejak saat itulah, Denji pun bekerja menjadi Devil Hunter bersama Pochita untuk Pak Doni, agar Denji bisa melanjutkan hidup dan melunasi hutang-hutang ayahnya.
Kita kembali ke masa kini. Di sini karena masih merasa lapar, Denji pun tidak bisa tidur. Ditambah lagi, sepertinya saat ini Denji mengidam penyakit jantung yang dulu juga pernah dialami ibunya yang telah meninggal. Lalu tak lama setelah itu, Denji didatangi Pak Doni untuk pergi memburu iblis di suatu tempat. Sial, mau mimpi enak aja nggak bisa. Lalu beberapa saat kemudian, Denji dan Pak Doni telah sampai di lokasi iblis tersebut yang sepertinya saat ini sedang bersembunyi di sebuah pabrik kosong. Dan saat mereka berada di dalam pabrik, tiba-tiba datang seorang pria dari belakang Denji. Dan pria tersebut menusuk tepat di bagian belakang tubuh Denji sekaligus mengenai tubuh Pochita. Di sini terungkap ternyata Pak Doni saat ini telah menjalin kontrak dengan iblis dengan tujuan agar Pak Doni bisa mendapatkan kekuatan. Namun ternyata kekuatan yang diberikan iblis tersebut malah mengubah Pak Doni menjadi zombie. Karena iblis yang menjalin kontrak dengan Pak Doni adalah iblis zombie. Selain Pak Doni, ternyata saat ini iblis tersebut sudah banyak mendapatkan tumbal manusia yang telah ia beri kekuatan dan berubah menjadi zombie. Lalu alasan Pak Doni mengirim Denji ke sana karena iblis zombie tersebut ingin membunuh para Devil Hunter. Dan singkatnya, karena sudah tidak berdaya, Denji dan Pochita pun dicincang habis dan dimasukkan ke tempat sampah oleh zombie-zombie bawahan iblis tersebut. Di saat Pochita yang sedang sekarat, secara kebetulan darah dari mayat Denji masuk ke mulut Pochita. Seketika itu, Pochita pun teringat dengan perkataan Denji yang pernah mengatakan jika Denji mati, Pochita bisa mengambil alih tubuh Denji untuk meneruskan mimpi-mimpi dari Denji. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba Denji masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Pochita sambil mengatakan kepada Denji, "Aku suka banget mendengar cerita mimpi-mimpimu. Jadi, aku akan memberikan jantungku kepadamu karena aku ingin melihat mimpi-mimpimu itu terwujud." Seketika itu, Denji pun terbangun dari tempat sampah tersebut dengan kondisi tubuhnya yang telah kembali pulih seperti biasa. Bahkan termasuk mata kanannya yang dulu pernah ia jual juga kembali normal. Lalu saat Denji melihat ke arah dadanya, terdapat semacam tuas yang biasa ada pada diri Pochita. Dan Denji pun menyadari bahwa saat ini tubuh Pochita telah menyatu ke dalam tubuh Denji, namun dengan kesadaran milik Denji. Sehingga saat ini Denji memiliki kekuatan iblis milik Pochita, yang mana saat ia menarik tuas di dadanya, Denji bisa berubah menjadi manusia gergaji dengan kepala dan kedua tangannya yang bisa memunculkan gergaji mesin. Dan singkatnya, di sini Denji pun menghabisi seluruh zombie-zombie yang ada di sana, termasuk dengan iblis zombie, agar Denji bisa meneruskan permintaan Pochita yang ingin melihat mimpi dari Denji terwujud. Lalu, setelah menghabisi seluruh monster yang ada di sana, muncul 3 orang misterius ke sana yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Makima. Dan ternyata Makima dan 2 orang lainnya merupakan seorang Devil Hunter dari pihak keamanan publik. Lalu kedatangan mereka ke sana sebenarnya untuk membunuh iblis zombie. Namun karena iblis zombie telah dibunuh Denji, Makima menawarkan kepada Denji untuk menjadi bawahannya. Dan kalau tidak, Denji akan dibunuh Makima sebagai seorang iblis. Dan singkatnya, karena Denji akan mendapatkan makanan jika mau menjadi bawahan dari Makima, Denji pun menerima tawaran Makima untuk menjadi bawahan dari Makima. Oke, untuk pembahasan anime Chainsaw Man episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.